अल्लाह पाक की रहम दिली पे जरा भी शक नहीं। नो 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 मैंने इस्माइल की कुर्बानी मांगी थी। नो नो, ये खुदा की राह। देखिए भाईजान, आप ही बता दीजिए कि वो था कौन। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kali ini akan merangkum sebuah film yang berjudul My Name is Khan. Tokoh utamanya diperankan yang tidak lain dan tidak bukan oleh Shahrukh Khan itu sendiri. Rizwan Khan, itulah nama yang diperankan Shahrukh Khan pada film ini. Dikisahkan, Khan baru saja mendarat di sebuah airport San Francisco, USA. Ketika berada di ruang pemeriksaan barang, ada seseorang yang telah melaporkan hal aneh dari perilaku Khan. Tiba-tiba, Khan dipanggil petugas airport untuk dimintai keterangan. Di sana Khan menjawab apa adanya, yaitu tujuanku adalah untuk menemui Presiden George Bush di Washington DC, untuk memberitahu bahwa namaku adalah Khan, dan aku bukanlah teroris. name is Khan and I'm not a terrorist. Meskipun agak terlihat konyol, namun akhirnya petugas airport mengizinkannya pergi. Karena kehabisan uang, terpaksa Khan harus berpergian ke kediaman presiden dengan naik bis. Di halte terminal ditulislah bait demi bait ungkapan hatinya tentang seorang bernama Mandira. Dan inilah cerita kemudian mundur ke beberapa tahun lalu, di mana Khan terlahir di kota Brovali, India. Setiap hari ia dibawa ayahnya bermain di sebuah bengkel miliknya. Namun saat ini bengkel tersebut sudah pindah tangan dan seringkali Khan diusir dari sana oleh sang punyanya. Sejak kepergian sang ayah, kini Khan hidup bersama ibunya bernama Rajia Khan dan adik kecilnya yang bernama Zakir. Mereka lah yang senantiasa menemani hari-harinya. Bahkan diakibatkan Asperger syndrome yang dialami Khan, dia mendapatkan perhatian lebih dari sang ibu daripada adiknya sendiri, Zakir. कोई डॉक्टर ये नहीं बता पाया कि मेरे ऐसे होने की वजह क्या थी। Konsep-konsep kebaikan dan binaan psikis senantiasa ditanamkan sang ibu, dengan harapan Khan bisa setara dengan mental anak-anak normal pada umumnya. Efek dari sindrom tersebut, Khan sering jadi objek bulian oleh teman-teman sekelasnya. Meskipun secara kesadaran emosional, Khan justru bisa melampaui mereka semua. Pada suatu hari, Khan dibawa sang ibu menemui sang profesor bernama Wadia. Meskipun sempat menolak, namun setelah menyaksikan kecerdasan Khan, akhirnya Pak Profesor pun menerima dia sebagai muridnya. Hal ini terbukti ketika bencana banjir melanda pemukiman di sana, dan ternyata Khan mampu mengatasinya. Momen ini sontak membuat gurunya kagum atas kejeniusan yang dimilikinya. Sementara itu, Zakir yang kini sudah lulus SD, dia mulai merasa iri atas kakaknya. Namun dengan penuh kearifan, sang ibu berusaha meluruskan atas kesalahpahaman itu. Meskipun sepertinya Zakir belum bisa menerimanya. Genap di usianya yang ke-18, Zakir pergi ke Amerika karena mendapat beasiswa di sana. Sementara Khan tak bisa berkata apa-apa saat itu karena bahwa Zakir masih menyimpan marah atas dirinya. यूनिवर्सिटी में पढ़ा था। Singkat cerita, setahun pasca pernikahan Zakir di sana, dia bahkan belum sekalipun mempertemukan istrinya kepada sang ibu. Raut kesedihan pun terlihat jelas dari wajah sang ibu yang semakin menua dan sakit-sakitan. Good response. Enam bulan kemudian, sang ibu meninggal dunia karena penyakit jantung yang dideritanya. Zakir nampak hadir pada pemakaman itu. जरूरत से ज्यादा बड़ा हो गया था। ही जाकिर की तरह एक खुशहाल जिंदगी। Kemudian kembali ke Amerika. Zakir membawa kakaknya untuk hidup bersama keluarganya di sana. Tiba di Amerika, Khan disambut baik istrinya Zakir, yaitu Hasena. Namun bagi Khan sendiri, bahwa kebisingan kota dan banyak ditemui corak kuning di sana justru membuatnya ketakutan dan Khan sangat tidak menyukai hal-hal itu.
Beruntung Hasena yang juga dosen ilmu psikologi ini paham betul dengan kondisi kakak iparnya dan berhasil membuatkan sedikit bisa beradaptasi dengan lingkungan di sana. Di sisi lain, Zakir pun sadar bahwa di balik kelemahannya ini ternyata Khan masih bisa mengungkapkan perasaannya. आइए देखिए गौर से देखिए Suatu ketika Zakir mulai memperkenalkan kakaknya tentang kesibukan kantornya dan Khan pun siap mencoba untuk mempromosikan produk kosmetik buatan Zakir yang bernama Herbal Manhaj. Bahkan Khan membuktikan sendiri khasiatnya. Esok harinya pun Khan mulai memerankan dirinya sebagai sales produk Herbal Manhaj. Is that the product will reach you in 7 days. You're lying. Namun ketika mau menyeberang jalan, tiba-tiba warna kuning zebra cross kembali memanggil rasa takutnya ditambah suara bising bis yang hampir saja menabraknya. Situasi tersebut memanggil seorang pemilik salon rambut untuk datang melerai keributan itu. Sementara Khan baru menyadari telah terlihat kedatangan wanita cantik baginya. Namun tiba-tiba aliran darah Khan berdebur deras. Ketika si dosen elok dan cantik itu mengetahui kedatangannya. Sebagai pramaniaga yang baik, di salon itu Khan disambut si bos dengan baik pula. Bahkan produk yang Khan tawarkan itu pun laris semua. Namanya Mandira. Dia memang cantik, bahkan bagi Khan sendiri Mandira itu sangatlah cantik. Setelah beberapa hari mengenal Mandira, Khan mulai terpaut hati dengannya. Hingga suatu saat tepat di depan salon itu, Khan nekat mengungkapkan perasaannya. Meskipun sempat ada penolakan dari Mandira, namun dia sendiri pun sebenarnya memiliki perasaan yang sama terhadap Khan. Hingga pada saatnya tiba, Mandira akhirnya bersedia menyebut bisikan hati kecil Khan dengan tanpa menghiraukan kekurangannya. Bahkan kendati berbeda agama sekalipun. Begitupun Khan, dia siap menjalani hidup bersamanya dan bersama anak dari suami pertama Mandira yang bernama Samer. Putusan ini sempat mendapat kecaman keras dari Zakir. Namun Khan yakin bahwa yang membedakan manusia hanyalah baik dan buruk perilakunya, sehingga tak ada alasan bagi siapapun untuk melarang Khan melakukan maksud baik ini, termasuk Zakir itu sendiri. Tiba di hari pernikahannya, Hasena datang memberikan doa restu bagi Khan dan Mandira. Hari-hari mereka pun nampak menyatu dalam kedamaian, kendati perbedaan keyakinan telah melatar belakangi keduanya. Kebahagiaan Mandira saat ini turut dirasakan pula oleh sahabatnya yaitu Sarah, bersama Max suaminya yang juga sebagai wartawan dan anaknya Reis, teman sekelas Samer. Mereka selalu datang di setiap acara keluarga Khan dan Mandira. Diceritakan ketika mereka tertidur lelap, tiba-tiba mereka semua dikejutkan dengan berita tentang tragedi hancurnya Menara World Trade Center atau WTC oleh sekelompok terios yang mengatasnamakan agama Islam. Semenjak peristiwa itulah pemerintah Amerika dan warganya mulai antipati terhadap Islam, sekaligus mencap Islam sebagai agama yang kejam dengan kecenderungan radikalisme. Hal ini menunjukkan sejarah baru dunia barat telah dimulai, ditandai dengan tragedi 11 September 2001 ini. पर अब तीसरा बंटवारा हो गया था 9/11 Imbasnya, kini umat Islam di sana jadi tak nyaman, sehingga mereka pun tak luput dari serangan teror penduduk non-Muslim. Sebagai reaksi dari kebencian mereka, dijarah, dibully, dikucilkan seolah jadi makanan sehari-hari umat Islam di sana. Begitupun yang dialami Hasena ketika ia harus rela melepas mahkota jilbabnya demi keselamatan. Sebagai kakak, Khan datang dan berusaha menenangkan Zakir atas ujian yang menimpa Hasena. Hari-hari berlalu dengan rasa cemas yang ada, tiba-tiba mendengar kabar duka bahwa Max suami Sarah tewas saat meliput konflik bersenjata di Afghanistan. Sebagai sahabat, mereka turut berduka atas kematian Max. Namun setelah itu sikap Reis berubah secara drastis. Dia selalu berpaling dari Samer, seperti menyimpan sebuah dendam.
Hal itu terbukti ketika pertengkaran kecil di antara mereka dan Res menganggap bahwa kekejaman Islam itulah yang menyebabkan ayahnya terbunuh. Sialnya, sekawanan anak remaja datang justru malah melampiaskan kebencian yang sama kepada Samir. Maka terjadilah perkelahian. Samir dikeroyok dan dianiaya hingga tewas. Sempat dirujuk ke rumah sakit, namun sayang nyawa Samir tak tertolong. Kejadian tersebut membuat Mandira sangat terpukul. Tentunya bukan hanya Mandira tetapi juga Khan, di mana dia sudah menganggap Samir seperti anaknya sendiri. Mandira yakin terbunuhnya Samir hanya karena dia seorang muslim setelah disematkan nama Khan di belakang namanya. Kebencian sudah terlanjur menguasai jiwa Mandira sehingga kata-kata penyesalan pun terucap dari mulutnya. Jika saja dia tak menikahi Khan, mungkin semua ini pun tak akan terjadi. अगर सैम राठौड़ होता तो वो आज जिंदा होता। Namun, kedewasaan sikap Khan terlihat ketika menerima kenyataan ini dengan setulusnya. Meskipun dia harus angkat kaki dari kehidupan Mandira untuk membuktikan pada dunia barat bahwa dirinya adalah Khan dan dia bukan seorang terios, Khan pun mengambil perkataan istrinya dengan serius. Lantas memutuskan sebuah perjalanan jauh untuk menemui Presiden Joe Bush. Setidaknya langkah ini dapat sedikit menembus kepedihan atas kematian Samir, sekaligus meyakinkan Mandira bahwa Islam adalah kedamaian bagi semesta dan tak ada sedikit pun yang salah dengan Islam. Perjalanan yang sangat jauh tak membuatkan patah harapan untuk bisa bertemu Presiden. Bahkan ketika perbekalan mulai habis terkuras, dia rela melakukan apapun demi mendapatkan uang dengan cara yang halal. Di sana akan berusaha mengemukakan tentang identitas Islamnya dengan sikap-sikap ketaatan. Hal tersebut membuat kagum seorang Kristiani dan sepasang Muslim yang baru saja dikenalnya di sebuah restoran. Di tengah rasisme masyarakat Barat ketika itu, dengan tegar Khan menjalankan kewajibannya sebagai Muslim, karena dia yakin bahwa sholat tidak bergantung pada situasi atau pada siapapun, melainkan hanya bergantung pada keyakinan penganutnya. Di sisi lain, Mandira terus berusaha mengungkap kasus dibalik terbunuhnya Samir. Namun selama 6 bulan penyelidikan, pihak kepolisian tidak menemukan bukti terkait pembunuhan Samir, bahkan bermaksud menutup kasusnya. Alhasil Mandira kecewa dan bertekad untuk menemukannya sendiri. Leads on the boys who killed my son. Any information at all? 180 hari perjalanan telah membawakan tiba di daerah Wilmington, Georgia, di mana dia disambut seorang ibu bernama Mama Jenny. Setelah itu menolong anaknya yaitu Joel. Suatu hari pada sebuah upacara mengenang pejuang yang gugur pada perang Irak di mana putra sulung Mama Jenny termasuk salah satunya. Di sana akan menjunjung jiwa toleran tingkat tinggi di mana dia mengungkap kerinduannya terhadap mendiang anaknya di hadapan mereka yang meskipun beda agama. Dengan segala ketulusan mereka pun turut berdoa untuk Samir. Singkat cerita, Khan sudah tiba di Los Angeles, di mana Khan hari itu akan mengunjungi sebuah kampus ternama di sana. Namun ketika hendak berdoa di sebuah masjid, Khan tak sengaja mendengar diskusi seorang imam Dr. Faisal Rahman. Dengan mengutip kisah Nabi Ibrahim, tatkala beliau mengorbankan Nabi Ismail anaknya di jalan Allah. Namun redaksi dan intonasi bahasa sang dokter ini seperti sedang mendoktrin jemaat untuk sebuah gerakan perlawanan atas keresahan umat Islam di sana. Tiba-tiba Khan tersentak kaget dengan tegas dia menolak pemikiran serta ajakan sang dokter, sekaligus menjelaskan bahwa jalan Allah di balik kisah Ibrahim dan Ismail bukanlah kebencian atau perang, melainkan kasih sayang. इस कहानी से पता चलता है खुदा की राह। आप झूठ बोल रहे हैं, आप झूठ बोल रहे हैं डॉक्टर। भाईजान आप भी बता दीजिए कि वो था कौन। वो शैतान था, शैतान। Khan sempat menginformasikan penemuan tersebut untuk diketahui FBI. Sebelum kemudian dia pun berbaur dengan massa untuk bertemu presiden. Di balik kerumunan, berkali-kali Khan menyuarakan pesannya dengan lantang. Hal tersebut sontak menarik perhatian seorang kru media BBC News.
Namun faktanya, perkataan itu justru memancing kesalahpahaman massa dan tim pengamanan saat itu. Akhirnya Khan pun ditangkap petugas atas dugaan terindikasi terios. Alhasil, usahakan selama berminggu-minggu ini berujung sebuah petaka baginya. Beruntung dua awak media yang sempat meliput kejadian itu berhasil menggali informasi detail tentang sosok Rizwan Khan dari seorang hacker handal, dibantu seorang psikiater dan kepala pimpinan redaksi BBC News, yang juga sebagai pengacara ini. Akhirnya mereka pun berhasil menyiarkan berita secara live, sebagai klarifikasi bahwa berdasarkan data dan fakta Rizwan Khan tidak bersalah. नोटिस मुझे एक आदमी के बारे में बताना है नेम इज डॉक्टर फैजल आई हैव टू रिमार्क Berbagai pihak terkait telah merespon baik siaran tersebut, sehingga Khan difasilitasi untuk menyampaikan penemuan terduga terios pemimpin Dr. Faisal Rahman kepada FBI. Dari pelaporan itulah akhirnya Khan dibebaskan tanpa syarat. Di ruang resepsionis kantor itu, Khan mencium aroma wangi tubuh Mandira yang khas. Spontan dia pun mencarinya. Namun setelah ditemukan, Khan lebih memilih untuk menunaikan janjinya daripada menemui Mandira. Karena dia yakin bahwa janji adalah hutang yang suatu saat kelak akan dipertanyakan dan dipertanggungjawabkan. Pasca kejadian tersebut, nama Rizwan Khan mendadak viral di media Amerika. Sosoknya yang menginspirasi banyak orang secara perlahan menggugah rasa percaya diri umat Islam di sana atas identitas agama mereka. Keesokan harinya, tersiar kabar bahwa bencana badai tengah melanda daerah Wilhelmina, Georgia. Seketika itu Khan teringat tentang sosok Mama Jenny dan si rambut galing Jul. Khan kemudian, dia pun bergegas pergi untuk segera menolongnya. Ternyata benar, permukiman kecil itu tinggal tersisa puing-puing reruntuhan yang hampir karam ditelan banjir. Mereka yang selamat melindungi diri di balik atap bocor gereja tua itu. Khan yang lebih dulu tiba di sana turut membantu memperbaiki gereja dengan segenap ketulusan hatinya. Namun Rizwan Khan kembali menggema ke stasiun TV ternama secara eksklusif mewawancarai kisah perjalanannya dan membuat haru presiden yang baru saja dilantik. Hal ini pula yang kemudian menyentuh hati Rez untuk segera mengakui kesalahannya kepada Mandira, yang secara sadar Rez dan kawan-kawan menyerahkan diri untuk mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Kini Mandira merasa sedikit lega kemudian menemui Khan di Wilhelmina. Namun tiba-tiba seorang pendukung militan dari Dr. Faisal menikam bagian perut Khan hingga jatuh tak sadarkan diri. Setelah beberapa hari mendapat perawatan serius, akhirnya Khan kembali siuman dan memaksa menemui presiden baru yang kabarnya sedang mengunjungi korban bencana di wilayah Wilhelmina. Dengan antusias, Khan bersama rombongan menerobos kerumunan. Namun sayang, presiden sudah istirahat untuk pulang. Namun setelah dilakukan negosiasi, akhirnya presiden baru itu meluangkan waktu untuk menemui Khan. Dan ternyata dengan sangat senang hati beliau menyambut kedatangan Rizwan Khan. Dengan pertemuan penting ini, tuntas sudah janji seorang Khan untuk istri dan mendiang anaknya Samir Khan. Dan film ini pun selesai.